Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Novianti. Saya dari Manajemen Keuangan dengan NIM 221010522128 kelas 61005 SNJE 13. Di sini saya akan menganalisis tentang rasio laporan keuangan PT Asia Pasifik Investama Tbk tahun 2020 sampai 2023 sebagai pemenuhan tugas matkul analisis laporan keuangan dosen pengampu Bapak Didi Suhendra. Ayo let's go untuk melihat presentasi yang saya akan bawakan. Terima kasih. Kita akan membahas tentang analisis rasio laporan keuangan PT Asia Pasifik Investama Tbk periode 2020 sampai 2023. Sebelum masuk ke laporan keuangan PT Investama Tbk Asia Pasifik Investama Tbk, kita harus membahas tentang apa sih laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang penting bagi para pemakai laporan keuangan dalam rangka mengambil keputusan ekonomi. Nah, apa sih analisis laporan keuangan? Ini adalah suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur dengan tujuan memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Nah, dalam menganalisis laporan keuangan, ini ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, ada metode analisis perbandingan. Analisis perbandingan laporan keuangan adalah merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau lebih untuk menunjukkan perubahan dalam jumlah absolut maupun dalam persentase relatif. Yang kedua, ada analisis tren. Analisis tren adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dari kinerja perusahaan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Lalu yang ketiga ada analisis persentase per komponen atau common size, yaitu merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui presentasi masing-masing komponen aset terhadap total aset, presentasi masing-masing komponen utang, dan modal terhadap total pasifa total aset, presentasi masing-masing komponen laporan laba rugi terhadap penjualan bersih. Yang keempat, ada sumber dan penggunaan modal kerja, yaitu merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja selama dua periode waktu yang dibandingkan. Yang kelima, ada analisis sumber dan penggunaan kas, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi kas dan perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Nah, ini analisis yang digunakan saya dalam menganalisis laporan keuangan PT Asia Pasifik Investama Tbk, yaitu analisis rasio keuangan. Itu merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan di antara tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi. Selanjutnya ada analisis perubahan laba kotor, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui posisi laba kotor dari satu periode ke periode berikutnya, serta sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor tersebut. Analisis yang selanjutnya yaitu ada analisis titik impas, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang terakhir ada analisis kredit, yaitu merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu permohonan kredit debitor kepada kreditor seperti bank. Oke. Karena ini kita memfokuskan metode penganalisisnya yaitu rasio. Ini ada beberapa jenis rasio untuk menganalisis laporan keuangan. Yang pertama ada likuiditas, yang kedua ada solvabilitas, yang ketiga ada aktivitas, yang keempat ada profitabilitas, dan yang terakhir ada nilai pasar. Selanjutnya masuk ke yang pertama, rasio likuiditas. Apa sih rasio likuiditas? Rasio likuiditas adalah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Nah, dalam rasio likuiditas ini ada 3 jenisnya. Ada current ratio,
ada quick ratio atau asset test ratio, dan yang terakhir adalah cash ratio. Nah, masuk yang pertama nih, ada current ratio atau biasa disebut dengan rasio lancar. Rasio lancar atau current ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset yang tersedia. Nah, rumusnya sendiri, rumus current ratio yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar. Ini hasil current ratio pada PT Asia Pacific Investama Tbk tahun 2020 sampai 2023 dengan hasil total secara dalam jutaan rupiah ya tentunya ini, dengan hasil persenan di tahun 2020 38,5%, 2021 35,34%, 2022 37,14%, dan yang terakhir 2023 ada 33,28%. Di mana yang memiliki nilai tertinggi itu di tahun 2020 sebesar 38,5%. Sehingga secara kesimpulan perusahaan ini memiliki modal aset lancar yang tinggi untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang terendah yaitu di tahun 2023 sebesar 33,28 ya Pak. Yang pastinya perusahaan ini memiliki modal kerja atau aset lancarnya itu yang rendah untuk membayar kewajiban jangka pendeknya di tahun 2023. Lanjut. Kedua ada quick ratio atau asset test ratio yang termasuk dalam rasio likuiditas. Rasio ini merupakan rasio sangat lancar yang menggambarkan seberapa besar jumlah ketersediaan aset sangat lancar di luar persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban lancar. Di sini rumus rasio sangat lancar atau quick ratio atau asset test ratio yaitu kas. Saya perbesar, kas ditambah sekuritas jangka pendek ditambah piutang lalu dibagi kewajiban lancar. Dengan hasil yang diperoleh pada PT Asia Pacific Investama Tbk laporan keuangan di tahun 2020 sampai 2023, dengan hasil di tahun 2020 mendapatkan 7,45%, sedangkan 2021 6,24%, di tahun 2022 5,05%, dan yang terakhir di 2023 7,29%. Nah, hal ini hasil dari quick ratio secara fluktuatif ya tentunya di PT Asia Pacific Investama Tbk dengan nilai tertinggi di tahun 2020 sebesar 7,45%. Sedangkan nilai yang paling rendah yaitu di tahun 2022 yaitu sebesar 5,29%. Hal ini rasio ini mengindikasikan bahwa itu perusahaan apakah memenuhi jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo dengan menggunakan aset sangat lancarnya. Nah, ini merupakan hasil dari quick ratio PT Asia Pacific Investama Tbk tahun 2020 sampai 2023. Lalu yang ketiga nih ada cash ratio atau rasio kas ya. Itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas atau setara kas yang tersedia untuk membayar utang jangka panjang. Jadi untuk jangka panjang ya kalau misal cash ratio ini. Untuk rumusnya tersendiri yaitu kas dan setara kas dibagi kewajiban lancar. Kas dan setara kas dibagi kewajiban lancar dengan hasil yang diperoleh PT Asia Pacific Investama Tbk tahun 2020 sampai 2023 yaitu dengan hasil 2020 sebesar 1,66%, 2021 1,11%, 2022 1,4%, dan yang terakhir 2023 3,83%. Dengan nilai tertinggi di tahun 2023 sebesar 3,83%, sedangkan yang paling rendah di tahun 2021 sebesar 1,1%. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mampu membayar hutang jangka pendeknya yang telah jatuh tempo dengan menggunakan uang kas atau setara kas yang tersedia. Nah, jadi kalau yang nilainya tertinggi berarti dia itu mampu untuk membayar hutang jangka pendeknya yang telah jatuh tempo dengan menggunakan uang kas atau setara kas yang dia miliki. Gitu.
Lalu rasio likuiditas sudah selesai, ada 3. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Nah, masuk ke rasio solvabilitas. Apa sih rasio solvabilitas? Rasio solvabilitas adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Ini ada 5 macam rasio dalam solvabilitas, yaitu ada debt to asset ratio, atau kita biasa sebut dengan DAR. Lalu ada debt to equity ratio, atau disingkat dengan DER, tapi nggak ada DOR. Lalu yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Yang keempat ada times interest earn ratio, dan yang terakhir ada operating income to liability ratio. Oke, masuk yang ke pertama, ada debt to asset ratio atau rasio utang terhadap aset. Apa sih debt to asset ratio? Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Rumusnya tersendiri yaitu total utang dibagi total aset. Lalu untuk hasilnya ini secara tabel ada 4 tahun. Di tahun 2020 sampai 2023 dengan hasil nilai tertinggi di tahun 2023 sebesar 113,24%, yang mengartikan bahwa kalau misalnya nilainya DAR-nya ini tinggi, yaitu mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mengurangi kemampuan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari kreditor karena dikhawatirkan perusahaan tersebut tidak mampu melunasi utang-utangnya dengan total aset yang dimiliki. Lalu kalau yang terendah itu di tahun 2020 sebesar 99,13%, menunjukkan bahwa kalau sedikit nih, yaitu adanya sedikitnya aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Dengan kata lain, bahwa sebagian besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh modal. Jadi paling tertinggi di tahun 2023, paling terendah di tahun 2020. Kalau untuk DAR ini kebalikannya. Jadi kalau misal ternyata tinggi, berarti seharusnya perusahaan ini mengurangi kemampuan memperoleh tambahan pinjaman dari kreditor karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu melunasi utang-utang dengan total aset yang dimiliki. Sedangkan kalau misal rendah, berarti perusahaan itu bisa membiayai utangnya dengan modalnya sendiri. Jadi kalau lebih bagusnya berarti yang paling rendah. Langsung lanjut yang kedua, yaitu debt to equity ratio. Yaitu rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Rumusnya sama seperti debt to equity asset, cuman bedanya yang tadi dia aset total bedanya cuma di total utang dibagi total modal. Kalau yang DAR itu tadi total utang dibagi total aset. Bedanya cuma itu aja. Nah, di sini udah terdapat 4 tahun hasil DAR di tahun 2020 sebesar ini, banyak banget ya komanya ya. Karena PT Asia Pasifik Investama ini merupakan perusahaan sebagai pemantauan khusus karena ekuitasnya ini atau modalnya itu sangat kurang atau bahkan minus. Bahkan total equity tertinggi itu di tahun 2023 aja dia sampai minus 439,547. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan sebuah perusahaan jika sampai nilai ekuitasnya itu sampai minus. Nah, ini dengan hasilnya aja di tahun 2020 masih belum minus nih. Masih ada 11.428,96%, sedangkan di tahun 2021 sampai ke minus di angka 3.000, lalu di 2022 minus 2869 dan 2023 minus 85. Untuk nilai debt to equity ratio tertinggi tentunya di tahun 2021 dengan angka minus udah minus sampai 3.000 lagi, 3.015,34%. Jadi artinya
kreditor ini menanggung resiko yang lebih besar pada saat perusahaan mengalami penurunan modal. Sampai minus kan, udah minus nggak ada modal lagi. Terus di tahun 2020 ini merupakan titik ya tertinggi sih, lebih baik daripada sampai minus gitu. Ini artinya di mana tingginya tingkat pendanaan debitur yang berasal dari modal pemilik, maka hal ini dapat mengurangi resiko kreditor. Jadi dari keempat tahun ini yang lebih tidak terancam nilai dari yang sangat buruk yaitu di tahun 2020. Lanjut, ada long term debt to equity ratio atau rasio utang jangka panjang terhadap modal. Apa sih itu? Nah, rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Rumusnya yaitu utang jangka panjang dibagi total modal dengan hasil selama 4 tahun sebagai berikut. Dengan hasil 2020 yaitu sebesar 6.123,73%, 2021 minus 1.060,40%, 2022 minus 1.507,62%, 2023 minus 3,59%. Nah, hal ini dengan nilai yang paling tertinggi di tahun 2021 sampai minus 1.620,40 dengan kesimpulan bahwa setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjangnya. Lalu dengan nilai yang paling rendah di tahun 2020, ntar ini lebih bagus di tahun 2020 karena belum sampai minus, yaitu 6.123,73 dengan rasio dihitung sebagai hasil bagi antara utang jangka panjang terhadap dengan modal. Masuk yang keempat, times interest earning ratio atau rasio kelipatan bunga yang dihasilkan. Apa sih times interest earning ratio? Yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana laba boleh menurun tanpa mengurangi kemampuan perusahaan. Beban bunga. Oke, rumusnya ini salah. Rumusnya ini benar. Laba merupakan rasio kelipatan bunga yang dihasilkan. Rumusnya yaitu laba setelah bunga dan pajak dibagi beban bunga dengan hasil selama 4 tahun. Karena beban bunganya ini 0 semuanya, jadi ya pasti perkalian dan pembagian kalau dibagikan 0 ya pasti hasilnya 0 kan, karena dia nggak ada beban bunga. Maka hasilnya ini sehingga tidak mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, dan hal ini juga tentu saja tidak menjadi tolak ukur bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari kreditor karena nilainya 0. Jadi kita tidak bisa sebagai patokannya karena dia beban bunganya tidak sebagai patokan karena tidak ada gitu. Terus yang terakhir ada operating income to liability ratio atau rasio laba operasional terhadap kewajiban. Itu bertujuan sejauh mana atau berapa kali kemampuan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Rumusnya yaitu laba operasional atau laba usaha dibagi total kewajiban. Nah, ini hasil selama 4 tahun dengan di tahun 2020 sebesar minus 1,44%, 2020 segitu, 2021 minus 0,14%, 2022 4,14%. Ini nggak minus nih kalau 2022. Lalu yang terakhir di 2024 minus lagi, malah tambah anjlok. Ini dengan sebesar minus 4,63%. Jadi nilai tertingginya pasti di tahun 2023 ya, sebesar minus 4,63, yang mengindikasikan bahwa besarnya kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban, dan hal ini juga tentu saja akan menjadi ukuran bahwa perusahaan untuk dapat memperoleh tambahan pinjaman yang baru dari kreditor. Dengan rasio yang terendah, operating income to liability ratio terendah yaitu di tahun 2022 sebesar 4,14%. Ini lebih baik ya, karena maksudnya lebih baik ya, karena dia nggak sampai minus, jadi berarti semakin kecil pula kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya. Lalu udah selesai nih rasio solvabilitas, masuk ke rasio aktivitas.
Rasio aktivitas merupakan rasio ini merupakan juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan hasil pengukuran rasio tersebut dapat diambil kesimpulan apakah perusahaan telah secara efisien dan efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Nah, ini rasio aktivitas juga ada 5 nih. Yang pertama ada account receivable turnover, yang kedua ada inventory turnover, yang ketiga ada total turnover, yang keempat fixed asset turnover, yang kelima yaitu total asset turnover. Oke, sekarang masuk yang pertama. Account receivable turnover atau perputaran piutang usaha, yaitu merupakan perputaran piutang usaha dalam merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam piutang usaha yang berputar dalam satu periode atau berapa lama dalam hari atau rata-rata penagihan piutang usaha. Rumusnya tersendiri yaitu penjualan kredit dibagi piutang usaha awal tahun ditambah piutang usaha akhir tahun dibagi 2. Ini rumusnya. Sedangkan hasilnya nih di PT Asia Pasifik Investama Tbk tahun 2020 sampai 2023, di 2020 sebesar 52,42%, di 2021 63,97%, 2022 60,71%, lalu yang terakhir di tahun 2023 67,98%. Secara fluktuatif tentunya ya nilainya dengan nilai tertinggi di tahun 2023 sebesar 67,98%. Nah, ini menunjukkan bahwa modal kerja tertanam dalam piutang usaha semakin kecil dan hal ini semakin baik lagi bagi perusahaan. Lalu untuk yang terendah itu di tahun 2020 sebesar 52,42%, berarti ya semakin kecil kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban, menunjukkan bahwa modal kerja yang tertanam dalam piutang usaha semakin besar atau over investment, dan hal ini berarti semakin tidak baik bagi perusahaan. Lalu selanjutnya yang kedua nih, ada inventory turnover atau perputaran persediaan. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam persediaan akan berputar dalam satu periode atau seberapa lama dalam hari rata-rata persediaan tersimpan di gudang hingga akhirnya terjual. Rumusnya tersendiri itu perputaran persediaan dengan rumus yaitu penjualan dibagi persediaan awal tahun atau awal tahun ditambah persediaan usaha akhir tahun dibagi 2. Jadi rata-ratanya persediaan usaha tersebut, persediaan awal dan persediaan akhirnya, jadi rata-ratanya dibagi 2, yaitu penjualan dibagi rata-rata itu. Nah, itu hasil selama 4 tahun laporan keuangan PT Asia Pasifik Investama Tbk, yaitu dengan nilai tertinggi di tahun 2021 sebesar 223,70%, yang menunjukkan bahwa modal kerja tertanam dalam persediaan barang dagang semakin kecil dan hal ini menunjukkan semakin baik bagi perusahaan. Lalu sedangkan yang paling terendah itu tahun 2023 sebesar 143,99%, itu menunjukkan bahwa modal kerja yang tertanam dalam persediaan barang dagang semakin besar atau over investment, dan hal ini menunjukkan tidak baik bagi perusahaan. Itu. Lalu yang ketiga ada working capital turnover atau perputaran modal kerja, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan modal kerja aset lancar yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Nah, ini rumusnya yaitu penjualan dibagi aset lancar awal tahun ditambah aset lancar akhir tahun dibagi 2. Jadi rata-ratanya aset lancar, baru penjualan dibagi rata-rata hasil tersebut. Nah, ini secara 4 tahun hasilnya di tahun 2020 sebesar 133,02%, sedangkan di tahun 2021 sebesar 104,96%, 2022 156,15%, tahun 2023 111,01%.
Nah, ini hasil yang paling tertinggi kan sudah jelas di tahun 2021 sebesar 174,96%. Artinya apa? Artinya, jadi perputaran presiden barang dagang atau piutang usaha atau biasa dikarenakan terlalu kecil. Bisa juga dikarenakan terlalu kecilnya saldo kas. Lalu nilai working capital over terendah yaitu di tahun 2023 sebesar 111,01%, yaitu menunjukkan bahwa perusahaan sedang memiliki kelebihan modal kerja. Kalau lebih kecil malah jadi merupakan kelebihan modal kerja ya. Hal ini menunjukkan disebabkan karena rendahnya perputaran persediaan barang dagang atau piutang usaha, atau bisa juga karena terlalu besarnya saldo kas. Itu guys. Oke, masuk ke fixed asset turnover, yaitu perputaran aset tetap. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan, atau dengan kata lain mengukur seberapa efektivitas kapasitas aset tetap turut berkontribusi menciptakan penjualan. Nah, rumusnya penjualan dibagi aset tetap awal tahun ditambah aset tetap akhir tahun dibagi 2. Jadi rata-ratanya aset tetap ini dibagi hasil rata-ratanya. Jadi penjualan dibagi rata-rata aset tetap 2 periode ya, awal tahun dan akhir tahun. Nah, hasil selama tahun 2020 sampai 2023 tentunya secara fluktuatif hasilnya. Dimana di tahun yang paling nilai tertinggi itu di tahun 2021 sebesar di tahun 2021 itu 36,12, dan yang di tahun 2023 yang terendah yaitu sebesar 26,12%. Lalu di selanjutnya yang kelima yaitu total aset turnover atau perputaran total aset, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektifan total aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan, atau dengan kata lain untuk mengukur berapa jumlah yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Nah, ini rumusnya yaitu penjualan dibagi total aset awal tahun plus total aset akhir tahun dibagi 2. Jadi rata-ratanya total aset. Penjualan dibagi rata-rata total aset. Nah, selama 4 tahun ini di tahun 2020 sebesar 24,24%, di tahun 2021 29,94%, tahun 2022 27,84%, 2023 21,15%. Nah, dengan nilai yang paling tertinggi itu pasti di tahun 2022 yaitu sebesar 29,94%. Sedangkan di yang paling rendah itu di tahun 2023 sebesar 21,15%. Dimana kalau yang rendah itu dalam arti yaitu perusahaan memiliki kelebihan total aset, di mana total aset yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan penjualan. Sedangkan yang nilainya tinggi, total aset turnovernya tinggi, jadi berarti itu perusahaan memiliki kekurangan total aset, di mana total aset yang ada sudah dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan penjualan. Itu selesai. Di rasio selanjutnya masuk ke rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Ini ada 5 juga guys. Yang pertama ada return on asset, hasil pengembalian atas aset, merupakan rasio yang digunakan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Selanjutnya return on equity, yaitu hasil pengembalian atas ekuitas terhadap rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Yang ketiga adalah gross profit margin, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Lalu operating profit margin, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Dan yang terakhir yaitu net profit margin, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur
mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Nah, masuk yang pertama nih, yaitu return on asset atau hasil pengembalian terhadap aset ya, atas aset. Rumusnya sendiri yaitu laba bersih dibagi total aset untuk rumusnya ya. Nah, ini dengan hasil selama 4 tahun, itu di tahun 2020 minus 2,96%, 2021 minus 3,73%, tahun 2022 minus 0,54%, dan yang terakhir 2023 minus 9,44%. Nah, ini secara hasil tentunya mengalami fluktuatif, di mana nilai yang tertinggi di tahun 2022 sebesar minus 0,54%. Berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Lalu nilai yang paling terendah itu sebesar minus 9,44%. Dalam hal ini semakin tinggi pula juga semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Lalu masuk ke return on equity, hasil pengembalian atas ekuitas. Ini bedanya cuma di total ekuitas aja. Kalau yang sebelumnya di total aset, itu laba bersih, rumusnya laba bersih dibagi total ekuitas. Nilai yang paling tertinggi yaitu di tahun 2022 yaitu sebesar 14,96%. Ini better lebih tinggi karena ya semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah yang tertanam dalam ekuitas. Jadi ya lebih baik lah daripada yang sampai minus. Nah, yang sampai minus itu di tahun 2020 itu nilai terendah ya pastinya sebesar minus 340,79%. Dalam hal ini berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Nah, masuk yang ketiga. Ada gross profit margin atau margin laba kotor. Rumusnya yaitu laba kotor dibagi penjualan bersih. Ini secara 4 tahun. Nilai yang paling tertinggi di tahun 2022 sebesar 3,33%, sedangkan yang paling terendah itu di tahun 2023 yang minus 7,23%. Nah, ini menunjukkan kalau nilai yang paling tertinggi menunjukkan bahwa tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena tingginya harga jual atau rendahnya harga pokok penjualan. Sedangkan yang terendah itu menunjukkan bahwa semakin rendah pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena rendahnya harga jual dan atau tingginya harga pokok penjualan. Nah, masuk yang keempat. Keempat ada operating profit margin atau margin laba operasional, yaitu memiliki rumus laba operasional dibagi penjualan bersih. Selama 4 tahun, PT Asia Pasifik Investama Tbk peroleh hasil di tahun 2020 minus 4%, di tahun 2021 minus 0,32%, yang 2022 10,47%, dan yang terakhir 2023 sampai minus 16,21. Nah, ini yang paling tertinggi tentunya di tahun 2022. Dia nggak nyampe minus karena yang lainnya sampai minus ya. Itu semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba kotor, rendahnya beban operasional. Lalu yang paling terendah itu minus yang paling tinggi di tahun 2023, minus 16,21%. Semakin rendah pula laporan operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba kotor atau tingginya beban operasional. Oke, ini masuk yang terakhir.
net profit margin atau margin laba bersih. Ini rumusnya, laba bersih dibagi penjualan bersih. Selama 4 tahun ini menghasilkan hasilnya itu di tahun 2020 minus 8,27, di tahun 2021 minus 8,20%, di tahun 2023 minus 1,32%, 2023 minus 29,17%. Nah, ini yang paling tinggi nilainya itu minus 1,32% di tahun 2022. Yaitu semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena tingginya laba sebelum pajak penghasilan. Lalu yang paling terendah itu di tahun 2023 minus 29,17%. Semakin rendah laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba sebelum pajak penghasilan. Oke, rasio profitabilitas selesai. Selanjutnya masuk ke rasio nilai pasar. Itu ada 5 juga nih. Ada price to earning ratio, earning per share atau EPS ya, kalau disingkat. Terus yang ketiga adalah price to book value ratio. Yang keempat dividend yield. Dan yang terakhir ada dividend payout ratio. Oke, masuk yang pertama nih, ada price to earning ratio atau rasio harga terhadap laba. Rasio ini menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan laba per lembar saham. Rumusnya yaitu harga saham per EPS. Nah, sehingga ini kita harus cari EPS-nya dulu. Nah, masuk ke yang B dulu ya, earning per share atau EPS atau laba per lembar saham nih, yaitu rasio ini untuk mengukur keberhasilan manajemen perusahaan dalam memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Rumusnya, laba bersih setelah pajak dan bunga dibagi jumlah total saham beredar. Nah, ini di tahun 2020 minus 14,82, 2021 minus 18,02, 2022 minus 2,761, 2023 minus 45,44. Nah, ini yang hasilnya EPS dimasukin ke yang tadi nih, hasil buat price to earning, karena dia dibaginya EPS, masukin ke sini dengan hasilnya persenannya itu tahun 2020 itu minus 337, terus yang 2021 minus 40,57%, terus yang 2022 minus 1955,60%, dan yang terakhir minus 132,03%. Nah, ini yang tertinggi itu di tahun 2023 itu minus 132,03%, sedangkan yang terendah yaitu minus 1955. Ini artinya bahwa hasilnya yaitu sebagai calon investor potensial dapat mengetahui apakah harga sebuah saham tergolong wajar atau tidak secara nyata sesuai kondisi saat ini dan bukannya berdasarkan pada perkiraan di masa yang akan datang. Oke, nah ini yang kedua nih, yang EPS yang tadi kita jelaskan sebelumnya, dengan nilai yang paling tinggi di tahun 2022 minus 2,761, yang terendah minus 45 yaitu 2023. Hal ini nilainya itu menunjukkan bahwa keterkaitan antara jumlah laba dengan bagian kepemilikan pemegang saham dalam perusahaan investasi. Calon investasi akan menggunakan figur laba per lembar saham biasa ini untuk menetapkan keputusan investasi di antara berbagai alternatif yang ada. Masuk yang ketiga yaitu ratio yang menunjukkan hasil perbandingan antara dividen tunai per lembar saham dengan harga per lembar saham. Nah, ini rumusnya yaitu dividen per saham dibagi nilai pasar per saham. Nah, ini karena dividen per sahamnya nggak ada, karena apa? Karena di PT Asia Pacific Investama Tbk ini dia modalnya aja, ekuitasnya aja sampai minus. Jadi apa yang harus dibagikan, modalnya aja nggak ada dan kita nggak ada keuntungan gitu. Kasarannya tuh seperti itu. Kita nggak ada keuntungan, apa yang harus dibagi? Jadi dividen per sahamnya aja dia nggak ada gitu, karena dia nggak membagi dividen sahamnya sendiri kayak gitu. Jadi nilainya 0 dan persenan yang dihasilkan ya persen 0. Pembagian perkalian jika dikalikan nilai 0 ya pasti hasilnya 0. Jadi tentu saja karena hasilnya 0, kita tidak bisa mengukur kemampuan perusahaan bagaimana dia bisa rasio imbal hasil dividennya itu seperti apa, karena nilainya aja di sini 0. Jadi kita tidak bisa mengukur dengan rasio ini. Jadi kita juga tidak bisa mengetahui bagaimana dia melakukan pembagian
sahamnya kepada investor untuk perusahaannya. Jadi investasi yang menanamkan ke perusahaannya pun kita juga tidak bisa dapat mengukur karena nilainya 0 gitu. Yang keempat, dividen payout ratio. Ini merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara dividen tunai per lembar saham dengan laba per saham yang dialokasikan dalam bentuk dividen. Rumusnya itu 1 minus RR. Nah, tapi rasio RR tersebut rumusnya laba ditahan dibagi laba bersih. Nah, itu dimasukin. Nah, hasilnya itu minus 2438,73% di tahun 2020, 2021 minus 282,79%, 2022 minus 14215,48%, 2023 minus 864,88%. Jadi nilai yang paling tertinggi tentunya di tahun 2023 sebesar minus 864, sedangkan yang terendah di tahun 2022 minus 14215,48. Rasio ini itu digunakan sebagai salah satu proksi atau pendekatan dalam menetapkan kebijakan dividen, yaitu suatu pengambilan keputusan oleh emiten mengenai besaran dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang sahamnya gitu. Lalu yang terakhir, price to book value ratio atau rasio harga terhadap nilai buku, yaitu menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham. Rumusnya yaitu harga saham saat ini dibagi nilai buku per lembar saham. Ini BPV, terus hasilnya di tahun 2020 sebesar 1.149,65%, di tahun 2021 minus 500, ini anjlok ya, sampai minus 0,58%, terus yang 2022 minus 292,57%, dan yang terakhir 2023 minus 94,18%. Nah, ini tentunya yang paling tertinggi di tahun 2020 tidak minus, yaitu sebesar 1.149,65%. Artinya dikategorikan sebagai overload di mana kurang baik untuk investasi jangka panjang. Namun BPV juga dapat mengindikasikan meningkatkan kualitas kinerja fundamental. Lalu yang terendah yaitu sebesar minus 500,58 mengindikasikan saldo dikategorikan di mana sangat investasi jangka panjang, namun rendahnya BPV mengindikasikan penurunan kualitas dan kinerja fundamental emiten gitu. Sudah selesai secara jenis-jenis rasio keuangan, ada 5, likuiditas, solvabilitas, terus aktivitas, profitabilitas, dan nilai pasar. Paling ini terakhir kesimpulan, di mana kita telah tadi membahas tentang analisis laporan keuangan dengan metode yang digunakan dalam menganalisis, yaitu dengan analisis rasio, dengan beberapa rasio ada 5, dan anak-anaknya, sub-anaknya juga, yaitu ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio nilai pasar, sama rasio aktivitas ya, likuiditas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, terus yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio profitabilitas, yang kelima yaitu rasio nilai pasar. Dengan secara apa sih analisis laporan keuangan, yaitu merupakan sesuatu yang bisa membantu manajemen untuk mengidentifikasikan kekurangan atau kelemahan yang ada, kemudian membuat keputusan rasional untuk memperbaiki kinerja perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Analisis laporan keuangan juga berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Jadi secara kesimpulan pun di PT Asia Pasifik Investama Tbk ini karena merupakan sebagai pemantauan khusus ekuitas ya bernilai negatif, jadi dia itu modalnya itu bahkan sampai minus, jadi ya pasti berpengaruh terhadap rasio yang berhimpitan tentang ekuitas. Jadi pasti nilainya minus, dan dia pasti karena minus ya kekurangan modal. Nah, karena kekurangan modal pun akan mempengaruhi profitabilitas yang dia miliki. Ya pasti laba yang dihasilkan tidak setinggi modal yang dia miliki sendiri ya tentunya, atau perusahaan yang sedang memiliki modal sendiri yang tinggi gitu, yang tidak sampai hutang kepada kreditor, sehingga karena minus pasti profitnya pasti juga minus, dan nggak ada profit. Jika perusahaan nggak ada profit ya nggak ada dividen yang dibagikan. Kita juga kalau misal ngasih ke para saham nggak ada keuntungan, ya apa yang harus dibagikan. Nah, di PT ini tidak ada yang dibagikan karena emang ini merupakan perusahaan yang sedang pemantauan khusus karena dia ekuitas negatif itu.
Oke, nah itu merupakan presentasi saya dalam menganalisis rasio laporan keuangan PT Asia Pasifik Investama Tbk tahun 2020 sampai 2023. Nah, dari hasil presentasi kita bisa mengetahui bagaimana sih kondisi perusahaan dengan menganalisis rasio yang dia miliki tentunya dalam laporan keuangan dari tahun 2020 sampai 2023. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya sebagai wawasan kita mengenai perusahaan yang saya analisis. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.